Buat teman-teman yang sedang berencana untuk menikah atau yang baru menikah, kali ini aku akan ngobrol via video call bersama Dr. Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN. Kalau ngomong-ngomong soal pernikahan, tapi sebenarnya usia berapa sih orang itu bisa siap untuk menikah? Kalau di undang-undang kan 19 tahun ya? Iya, ya saya kebetulan di BKKBN ini kan ikut mensosialisasikan bagaimana menunda apa ya istilahnya nikah jangan terlalu dini lah gitu. Undang-undang mengatakan Hmm. 19 tahun ya. Hanya memang secara medis, secara kesehatan, secara kedokteran eh, ini memang minimal itu 20 tahun ya, minimal 20 tahun. Jadi ketika orang itu bisa melahirkan dengan sehat, resikonya untuk kematian ibu, kematian bayinya juga resikonya kecil, itu memang pada usia 20 tahun. Dan ada beberapa alasan, salah satunya adalah ukuran panggul perempuan itu memang Tuhan berikan ketika umurnya sudah 20 tahun, itu umumnya diameternya itu sudah 10 senti. Ya tulangnya itu. Tetapi kalau perempuan itu usianya masih 16 tahun, 15 tahun, 17 tahun, pertumbuhannya itu belum maksimal. Kadang-kadang panggulnya itu ada yang belum mencapai 10 senti. Padahal bayi, diameter kepala bayi kanan kiri, itu diameternya 9,8, 9,9 begitu. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan antara ukuran panggul sama ukuran kepala bayi itu sudah sangat tepat sekali. Makanya saya sarankan memang lebih baik melahirkan itu pada usia minimal 20 tahun, maksimalnya 35 tahun. Dan BKKBN mensosialisasi nikah perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Nah, itu Mbak Mila, ya. Kalau untuk waktu yang dibutuhkan selama persiapan pernikahan, kira-kira berapa lama sih, Dok? Bukan untuk resepsinya ya, tapi secara kesehatan gitu. Kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan dan waktunya berapa lama? Sebetulnya ya, ketika kita ingin sekali keturunan kita itu baik, keturunan kita itu sehat, untuk laki-laki itu sebetulnya kan butuh persiapan bahwa produk sperma yang dihasilkan itu kan bagus dan sehat. Dan sperma itu diproduksi prosesnya hampir 75 hari. Antara 73 sampai 75 hari. Sehingga kalau hari ini mau bulan madu, ibaratnya begitu, kemudian dia akan merencanakan untuk ingin punya anak yang bagus, yang sehat, sebetulnya kesehatan calon anaknya itu ditentukan oleh kualitas spermanya yang membentuknya itu sudah sejak 75 hari sebelumnya gitu. Nah, sehingga laki-laki itu lebih baik Oh. mempersiapkan dirinya jauh sebelumnya. Bisa sampai 75 hari sebelumnya, kondisinya dijaga dengan fit. Kalau biasanya ngerokoknya banyak, ya dikurangi gitu, agar kualitas spermanya itu bagus. Sekarang ada obat-obat, bukan obat ya, vitamin. Misalkan yang mengandung zinc. Yang mengandung zinc ini kan membuat kualitas spermanya bagus, misalnya begitu. Sehingga itu sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Sedangkan kalau untuk telur, kualitas telur 1 bulan sebelumnya sudah bisa disiapkan dengan baik. Karena telur itu kan siklusnya bulanan. Jadi ada yang rata-rata 28 hari itu telur keluar satu yang bagus. Gitu. Sehingga kalau kita ingin menyiapkan kualitas telur atau oosit yang bagus, itu bisa disiapkan 1 bulan. Kalau perempuan bisa makan makanan yang banyak mengandung katakanlah asam folat begitu. Nah, kalau dari BKKBN sendiri kan ada program namanya Bangga Kencana nih ya. Memang di BKBN kita punya program Bangga Kencana, itu pembangunan keluarga, kemudian kependudukan dan keluarga berencana. Nah, makanya tadi saya terima kasih pada Mbak Mila yang sudah menyinggung-nyinggung tentang bagaimana membangun keluarga, menyiapkan keluarga, itu karena memang program kami yang pertama itu membangun keluarga. Kemudian yang kedua itu tentang kependudukan, bagaimana kita menyiapkan kuantitas penduduk, agar penduduk ini strukturnya banyak yang produktif, kemudian akhirnya dependensi rasio bahasanya atau orang penduduk yang tergantung dengan penduduk yang produktif, itu harapannya lebih banyak orang yang produktif.
Sehingga ketika satu rumah tangga itu yang kerja itu ada 4 orang, kemudian yang tidak kerja hanya 2 orang, itu berarti keluarga itu keluarga yang punya kesempatan kaya gitu. Karena apa? Karena antara yang dibiayai sama yang makan membutuhkan pembiayaan lebih banyak yang membiayai. Jadi itulah sebetulnya BKKBN dalam hal kependudukan harus membuat struktur penduduk itu seperti itu gitu, supaya kita punya kesempatan untuk menjadi sejahtera gitu. Yang terakhir program yang ketiga itu adalah keluarga berencana. Saya kira banyak publik sudah tahu, tentu Mbak Mila juga sudah tahu bahwa bagaimana mengatur jarak kehamilan itu penting sekali antara kehamilan yang sekarang dengan kehamilan yang akan datang. Istilahnya birth to birth interval ya, interval antara kelahiran yang sekarang, kelahiran yang akan datang. Itu kan kalau bisa ya 33 bulan lah jaraknya itu, atau 3 tahun gitulah. Kalau anaknya sudah bisa bilang mama papa lancar, barulah papanya bilang mama, yuk kita rencanakan lagi gitu. Nah itu kan sudah usia 2 tahun ya, sehingga akhirnya nanti lahirnya usia 3 tahun, baru lahir berikutnya. Nah ini membutuhkan sarana untuk kontrasepsi namanya, sehingga kalau kita ini anaknya baru lahir, tentu terus kita memikirkan kontrasepsi sampai anak usia 2 tahun. Itulah pentingnya kualitas anak menjadi lebih baik, karena stunting sangat tergantung dengan spacing. Semakin spacing jaraknya semakin dekat, maka peluang stuntingnya semakin besar. Ya, juga autisme juga besar risikonya ketika jaraknya terlalu dekat-dekat. Gitu. Nah, itulah program Bangga Kencana. Kami terima kasih ini kepada Mbak Mila, saya diberi kesempatan untuk mengekspos program Bangga Kencana. Itu. Ini saya kampanye untuk Mbak Mila, tapi juga kampanye untuk orang banyak lah. Ya, terima kasih. Ya. Iya, sama-sama Pak. Aku juga senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol banyak soal pernikahan, soal keluarga berencana, karena ini semua aku yakin banget penting nih untuk kita semua generasi muda tuh tahu betul akan hal ini gitu. Karena kayaknya masih banyak yang belum mengetahui soal semua yang tadi udah kita bicarakan, Pak. Jadi ya, semoga deh dengan bincang-bincang ini jadi semakin banyak orang yang pengetahuannya semakin luas. Jadi untuk segala sesuatunya pernikahan itu lebih direncanakan lebih matang lagi gitu ya, Pak. Ya, terima kasih sekali Mbak Mila. Jadi saya kira betul sekali apa yang dikatakan Mbak Mila tadi. Saya hanya menggarisbawahi bahwa perencanaan itu penting, kemudian ilmu-ilmu tentang yang praktis-praktis seperti yang kita sampaikan tadi penting itu. Dan saya juga pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Mbak Mila yang luar biasa. Terima kasih Mbak Mila dan sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga Pak, Ya, sukses juga buat Bapak. Terima kasih.